Nah, di sini. Siap. Nah, yang pertama itu tentang platform apa sih yang digunakan MA Subono Mantopani dalam mempromosikan sekolah kepada masyarakat, Bu? Oke. Biasanya sih kita by WA sama Facebook ya By WA sejauh sama ini. Facebook ya, Ada web juga, tapi web itu dikelola secara sentral oleh Yayasan Subono. Nah, untuk di yayasan ini sendiri kan kita punya beberapa lembaga ya, ada dari TK, MI, MTS, MA. Itu nanti punya wadah-wadah sendiri untuk promosi, mulai dari webnya kita ada, kemudian Facebook juga ada, IG juga ada. Berarti udah banyak informasi ya Pak, bukan hanya melalui brosur tapi bisa Ya, diikuti. bisa nanti dibuka aja IG-nya Yayasan Subono Mantopani, atau nanti kalau untuk lembaganya ada Madrasah MA Subono Mantopani atau OSIS MA Subono Mantopani atau SOEM Radio. Jadi kita punya siaran radio juga di situ untuk promosi juga. Udah lengkap ya. Alhamdulillah. Yang kedua yaitu bagaimana sistem Subono Mantopani atau MA Subono Mantopani dalam menerima pendaftaran peserta didik baru. Kalau untuk PPDB sistemnya itu sentral ada di loket pendaftaran. Jadi untuk semua lembaga di sini semua tersentral dan terpusat di sana. Jadi untuk pendaftaran bisa via online atau offline, boleh datang langsung. Untuk online-nya bisa langsung ke web kami, nanti bisa diklik PPDB dan formulir sudah bisa dicetak di situ. Baik Ibu. Terus yang ketiga, bagaimana MA Subono Mantopani dalam mengelola formulir yang udah masuk nih Bu, yang peserta udah daftar, nah dikelola tuh bagaimana Bu ya biar ke data masuk ke dalam sistem? Biasanya kalau di kita gini, yang online maupun offline sudah terekam di sistem. Oh, langsung otomatis masuk ke sistem dan langsung terdata. Nanti kakak bisa lihat datanya, kita bisa screenshotkan atau kita bisa printkan. Jadi sudah pas dia mendaftar di situ, biasanya sudah terupload dia syarat-syaratnya di situ, langsung tercetak formulir sehingga di kita sudah terekam datanya. Sudah ada mulai dari asal sekolahnya, namanya, nomor induk pun sudah langsung tercetak di situ. Jadi sistemnya sudah sangat dan terintegrasi. Jadi sudah otomatis boleh langsung. Iya, kita bisa di kalau masuk Play Store itu ada Yayasan Subono Mantopani, anak-anak bisa langsung akses. Terus bagaimana melakukan seleksinya Bu? Untuk seleksi PPDB, biasanya kita kan awalnya itu nilai raport dulu, nilai raport terakhir. Biasanya di semester 1 untuk kelas 9-nya kalau untuk MA-nya. Kalau untuk jenjang yang bawah berarti level bawah lagi. Kalau dia ikut gelombang kedua berarti raport terakhir di semester 2-nya gitu, karena kan mereka belum dapat ijazah. Nanti setelah itu ada tes. Tes itu biasanya untuk menganalisis diagnosa awal ya, untuk apa sih kemampuan dasar anak-anak. Itu tetap ada tes minat bakat, kemudian ada tes baca tulis Al-Quran, juga ada tes akademik untuk matematika dan IPA-nya. Tetap itu ada, di samping kita butuh nilai raport di awal. Terus bagaimana mengumumkan seleksinya itu? Kalau untuk seleksi, karena kita tadi ada web, biasanya di malam hari itu sudah diumumkan lewat web. Tapi pagi hari tetap dibuka di loket tadi. Kita siapkan ruangan khusus, mereka datang untuk ambil pengumuman dan ambil berkas. Nah, berkas itu nanti ada pengumuman mulai dari dia lulus atau tidak, terus kemudian nilainya, kemudian dia untuk pengelompokan BTI-nya masuk di kelasnya sedang atau yang sudah, biasanya kan misalnya yang sudah hafal berapa juz, berarti dia kategorinya sudah level yang tinggi. Ada juga mu'alaf, berarti dia harus pembinaan lagi. Itu biasanya kita kelompok-kelompokkan dan ada di hari itu pengumumannya gitu. Jadi kalau di web kan tidak dijelaskan, hanya lulus tidak lulus. Tapi ketika dia datang, dia tahu penempatannya di mana lebih detail. Kemudian dia harus ikut pendalaman lagi atau enggak setelah diterima di sini. Itu biasanya di situ diinfo seperti itu. Dan yang terakhir, bagaimana MA Subono Mantopani dalam meningkatkan sistem informasi terutama dalam bidang PPDB Ibu? Bagaimana strategi? Kalau untuk PPDB, karena tadi kita sudah tersentral ya, jadi yayasan memberikan yang terbaik. Kayak kemarin contohnya, kita kan langganan itu berbayar. Kayak misalnya kita mau kasih fitur
kemarin kebutuhan di emisi itu harus ada nama ibu kandung atau nama ayah biologis gitu ya. Itu kita tambah lagi kolom-kolomnya, selalu begitu update sesuai dengan permintaan dari Kemenang, karena dapurnya kita kan Kemenang ya. Karena madrasah itu kan Kemenang. Ketika Kemenang punya pendataan yang namanya emis, kebutuhan emis itu harus terjawab di formulir kami, makanya kita tingkatkan terus. Nanti dan kalau memang butuh pembayaran atau pasti yang namanya langganan pasti bayar ya, itu kita nggak masalah. Kayak kemarin harus tambah 19.000 gitu, nggak masalah. Yang penting memang sekarang teknologi sudah canggih ya, kita harus ikutin zaman. Baik Ibu, itu saja yang saya tanyakan tentang PPDB. Terima kasih. Karena mereka berdua udah nih, berarti udah selesai wawancara sekarang. Oke. Dan tinggal saudari Alifa. Siap. Ya. Tentang apa nih? Nah, kalau saya nanti mungkin sama Ibu ini. Rina. Ibu Rina. Oh. Saya tutup dulu, Ben. Iya. Iya, tutup. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dari kami, Bu. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.